Data inflasi yang ditunggu-tunggu kali ini akan dipublish di malam hari, kurang lebih di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan inilah beberapa hal yang harus Anda ketahui. Ya, seperti yang sempat diulas kemarin, bahwasannya high impact data untuk minggu ini ada retail sales, ada inflasi, tapi malam ini akan diawali dengan inflasi Amerika terlebih dulu. Oke, ini ada tambahan keterangan di mana inflasi itu akan memberikan kisi-kisi ataupun petunjuk siapa ataupun bagaimana nantinya respon ataupun reaksi dari Bank Sentral untuk kebijakan di akhir tahun 2023. Seperti kita ketahui, kita masih punya satu kali pertemuan dari Bank Sentral, terutama yaitu Fed yang akan menjadi sentral fokus utama bagi para investor seluruh dunia. Nah, hal ini tentunya akan sangat ditentukan oleh berapa besar inflasi untuk malam nanti. Lebih tinggi atau lebih rendah? Sementara untuk retail sales itu juga akan menjadikan salah satunya mungkin memicu kepada tingkat inflasi berikutnya. Kalau memang ternyata menginginkan inflasi yang lebih turun atau lebih rendah, maka mau tidak mau kita menurunkan data retail sales yang relatif lebih lemah. Jadi kalau misalkan data retail salesnya ternyata tetap kuat, itu berarti menunjukkan daya beli konsumen yang masih tetap tinggi, sehingga akhirnya inflasi akan sulit mengalami penurunan sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang ketiga, kalau kita bicara tentang GDP, berarti ini adalah laju pertumbuhan yang akan memberikan gambaran kira-kira apakah ekonomi suatu negara tersebut sedang berada di titik kritikalnya atau sedang dalam masa pertumbuhan yang sangat positif. Nah, kali ini kita akan lihat data GDP dari Eropa maupun dari Jepang. Sehingga yang paling disorot sebetulnya adalah kondisi Jepang dan juga Eropa yang tak kalah menarik. Posisi Jepang akan sangat-sangat ditentukan dari kebijakan bank sentralnya, terutama terkaitannya dengan suku bunga. Dan kita ketahui suku bunganya masih tetap negatif, dan sejauh ini mata uang yen sedang mengalami pelemahan mendekati all-time high versus dolar di bulan Oktober 2022. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan ekonomi di zona euro, yang diyakini bahwasanya kemungkinan ada potensi zona Eropa akan segera mengalami atau jatuh ke dalam jurang resesi. Apakah benar seperti itu? Itu yang akan kita lihat di minggu ini. Nah, sementara untuk agenda voting DPR yang sudah sempat kita singgung kemarin, bahwasanya mengejar government shutdown deadline yang akan terjadi di hari Jumat, maka jadwal utamanya sebetulnya akan dilakukan voting oleh DPR, dan itu diperkirakan dimulai malam ini. Ya, kalau kita bicara tentang urutannya, maka yang harus terjadi di sini, DPR akan melakukan voting untuk membahas tentang short-term funding bill, artinya undang-undang untuk pembiayaan roda pemerintahan, termasuk juga masalah mungkin kita bisa bilang dari kredit ataupun utang. Nah, masalahnya di sini kita sudah tahu ada ancaman di akhir pekan kemarin terkait dengan pemerosotan ataupun penurunan peringkat kredit dari Moody's. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Jika ternyata funding bill tersebut disetujui atau disepakati atau agree, maka kemungkinan potensinya tidak ada yang namanya downgrade dari peringkat kredit tersebut. Dan berarti harusnya positif untuk US dollar. Lalu kemudian, kalau ternyata disagree atau ternyata tidak terjadi kesepakatan, maka jika itu terjadi sampai deadline di hari Jumat, maka dikhawatirkan akan ada potensi penurunan peringkat kredit. Dan itu akan sangat negatif untuk US dollar. Nah, jadi Anda sudah tahu efeknya akan seperti apa. Tapi yang jelas, kalau ternyata rating downgrade ini akan memicu yang paling terlihat jelas adalah terkait dengan pergerakan di pasar saham. Jadi, yes, downgrade itu akan sangat berpengaruh kepada Wall Street nantinya. Sementara untuk economic calendar hari ini, kurang lebih di jam 2 siang, kita akan lihat dari data pekerjaan Inggris terlebih dulu, sebelum nanti malam kita berlanjut dengan fokus utama yaitu CPI Amerika. Oke, ini yang harus Anda ketahui. Kalau kita bicara tentang tingkat upah dan juga tingkat pengangguran, maka untuk memicu ataupun menekan inflasi, lagi-lagi salah satu caranya adalah supaya bisa tercapai, maka tingkat pengangguran tersebut harus lebih tinggi, lalu kemudian tingkat upahnya harus lebih rendah, alias laju pertumbuhan upahnya harus lemah. Kalau itu yang disepakati atau yang dicapai, maka mungkin secara bertahap inflasi suatu negara akan mulai penurunan. Dan itulah yang akan terjadi dan akan kita lihat dari data pekerjaan Inggris nanti siang. Kalau ternyata posisinya data semuanya lemah, alias misalkan earnings atau dalam hal ini adalah tingkat upahnya relatif lebih rendah atau turun, kemudian tingkat penganggurannya lebih tinggi, maka yang akan kita dapatkan adalah ekspektasi kenaikan suku bunga BOE itu akan relatif rendah. Artinya tidak ada harapan ataupun bahkan pasar tidak akan menekan kepada BOE untuk menaikkan suku bunga.
Dan itu berarti kesempatan untuk pound sterling mengalami pelemahan. Tapi di sisi lain kalau datanya relatif tinggi, yaitu dengan ditandai misalkan tingkat upah yang mulai kenaikan, kemudian tingkat pengangguran yang lebih rendah, maka kemungkinan adalah kebalikan, yaitu ekspektasi untuk kenaikan suku bunga berikutnya akan sangat diharapkan, dan itu berarti tekanan kepada BOE untuk segera menaikkan kembali suku bunga. Nah, ini akan berdampak kepada ekspektasi mendorong kepada penguatan mata uang, yaitu pound sterling kemungkinan akan mengalami kenaikan. Di sisi lain, beberapa jam berikutnya kita akan melihat dari data Jerman dan juga zona Eropa. Kali ini kalau kita lihat dengan data Jerman terlebih dulu, Jerman Economic Sentiment. Ini kemungkinan kalau misalkan datanya positif atau kita sebut saja naik, maka tentunya euro akan terangkat, dan itu berarti buy euro USD akan lebih preferable. Atau kalau misalkan datanya relatif lebih lemah, kita akan lihat euro tersungkur, dan itu berarti kembali terancam turun. Nah, sementara yang paling penting lagi, karena memang agenda utama adalah GDP, maka perhatikan data GDP yang lebih rendah, itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonominya lemah, dan itu berarti euro USD akan cenderung melemah terhadap US dollar. Di sisi lain, GDP di bawah 0% itu berarti menandakan potensi resesi. Sementara kalau 2 kali berturut-turut GDP dirilis di bawah 0, maka kemungkinan itu adalah sudah disimpulkan sebagai secara teknis resesi. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat dari data untuk kuartal atau kurang lebih basis tahunannya, diperlihatkan di sini diharapkan dari 0,5 turun ke 0,1. Berarti belum ada pertanda kepada arah resesi, tapi setidaknya itu menunjukkan ekonomi yang mulai melambat. Tapi kalau kita lihat dari data kuartal Q on Q, maka kita lihat di sini ada ekspektasi turun ke minus 0,1%. Dan ini berarti isyarat pertama terkait dengan potensi resesi di zona Eropa. Jadi hati-hati, itu yang akan kita lihat nanti sore, kurang lebih di jam 5, dan kemungkinan ini akan memberikan indikasi ataupun rujukan kepada Presiden ECB Christine Lagarde di pertemuan berikutnya. Nah, di malam nanti pemuncaknya adalah fokus utama kita, yaitu data inflasi Amerika. Oke, catatan pertama, yaitu inflasi ini nantinya akan menjadi salah satu rujukan ataupun pertimbangan dari Bank Sentral. Dan seperti apa yang sempat disampaikan para pejabat Fed ataupun bahkan Powell, di minggu lalu mengatakan bahwa yang dicari adalah data inflasi yang melunak alias lebih rendah. Jadi kalau misalkan lihat dari angka, untuk basis tahunan diharapkan turun dari 3,7% menjadi 3,3%, atau untuk basis bulanannya turun dari 0,4 menjadi 0,1%. Sementara core inflation atau inflasi intinya diperkirakan tetap. Tapi tentunya karena yang dicari adalah yang lebih rendah, maka kalau ternyata core inflation dirilis di bawah ekspektasi, that will good for market. Artinya bagus untuk market, sentimen positif untuk market, tapi tidak untuk US dollar. Artinya dolar akan cenderung melemah. Tapi kalau ternyata sebaliknya, meskipun inflasi utamanya turun, tapi inflasi intinya malah cenderung naik, maka hati-hati, kemungkinan dolar masih tetap bisa menguat. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi? Jika inflasi rendah, tentunya ini yang akan mengakibatkan peluang suku bunga Fed berikutnya di bulan Desember kemungkinan akan dipertahankan, dan itu akan memberikan indikasi US dollar melemah. Tapi kalau ternyata inflasi yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan, maka akan kita lihat adalah ada ekspektasi untuk mendorong kembali kenaikan suku bunga setidaknya 1 kali di akhir tahun 2023 ini. Dan itu berarti US dollar akan mengalami penguatan. Nah, tapi juga lagi-lagi core inflation juga akan menjadi indikasi, dan tadi sudah kita jelaskan. Berikut adalah skenario dan potensi reaksi dari pasar kalau kita kaitkan dengan angka secara spesifik. Oke, untuk diingat bahwa data ini kami membuatnya sebagai rekomendasi berdasarkan angka previous dan juga angka bulan-bulan sebelumnya. Artinya bukan hanya 1 bulan ke belakang, melainkan beberapa bulan, 2 atau 3 bulan ke belakang yang memberikan gambaran yang lebih spesifik. Sehingga kita bisa menilai reaksi market akan seperti apa. Oke, ada 5 potensi reaksi di sini. Skenario pertama, kalau kita ternyata mendapati data aktualnya lebih tinggi dari ekspektasi, dan itu digambarkan asumsi saya ada di kisaran 3,8 sampai 3,9%. Artinya di sini kami tidak melihatnya terlalu tinggi, tapi memang lebih tinggi daripada ekspektasi. Responnya adalah kemungkinan dolar akan mengalami penguatan. Lalu kemudian bagaimana dengan emas dan juga lainnya? Maka emas, saham, dan juga potensi forex yang lainnya kemungkinan akan bearish atau mengalami penurunan. Dan ingat, ini adalah respon saat data dirilis, artinya reaksinya akan cenderung spontan. Kemudian yang kedua, skenario kedua adalah kalau kita lihat misalkan aktualnya
jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Ekspektasinya adalah 3,7% dan kita perkirakan kalau lebih tinggi berarti kisaran 4 atau bahkan lebih tinggi dari 4%. Kalau itu terjadi, very strong dollar dan kemungkinan emas ataupun pasar saham ataupun bahkan forex lainnya termasuk pound sterling itu akan mengalami tekanan turun. Nah, kemudian skenario yang ketiga, tentunya kalau kita perkirakan datanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Ekspektasinya adalah 3,3%. Maka kalau misalkan kita lihat angkanya 3,1 sampai 3,2%, kita akan lihat kemungkinan dolar akan relatif melemah. Dan itu berarti sisi positif untuk emas kembali rebound, menjajaki kemungkinan peluang untuk naik ke level resisten berikutnya, termasuk juga pound sterling atau bahkan indeks saham. Nah, kemudian yang keempat, kalau ternyata jauh lebih rendah, maka kemungkinan potensi dolar akan jauh lebih lemah. Dan itu berarti akan jauh lebih menguntungkan untuk pasar emas dan juga pasar saham dan juga tentunya pound sterling ataupun forex lainnya. Nah, sementara skenario kelima ini adalah tambahan. In case ternyata range hasil ataupun aktualnya hanya berada di kisaran antara ekspektasi dan juga previous atau bulan sebelumnya. Artinya kita lihat misalkan ternyata rilisnya di antara 3,3 sampai 3,7%. Anggaplah misalkan 3,6%. Apa yang terjadi? Kemungkinan potensinya kalau lihat dari ekspektasi mungkin di atas ekspektasi. Tapi reaksi yang kemungkinan bisa terjadi adalah volatility hanya akan terjadi sideways alias bolak-balik dan tidak akan melihat break high ataupun break low saat rilis data. Tapi setelah itu barulah mereka akan mulai mengkalkulasi ulang dan kecenderungannya biasanya akan mengarah kepada data tersebut dianggap masih relatif kuat. So, dolar mungkin pada ujung-ujungnya berpotensi menguat juga. Tapi lagi-lagi perhatikan data core CPI karena kalau misalkan ternyata data yang kita lihat dari inflasi utamanya cenderung berada di dalam range seperti skenario nomor 5, maka market akan tertegun kepada core inflation. Jadi, kalau misalkan untuk reaksi saat dia rilis data, tentunya akan berbeda setelah beberapa menit rilis data. Jadi harap berhati-hati, kemungkinan strategi bisa saja berubah, tapi mindset dari market kecenderungan akan melihat terkait dengan CME Fed Watch Tools pasca rilis data inflasi ini. So, kita akan lihat dari potensi pergerakan berikutnya dari grafik emas ataupun forex lainnya.